Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Nur Arifaini, NPM 20010114 dari kelas manajemen 20C. Video ini dibuat sebagai penugasan assignment akhir semester mata kuliah AIK 4. Nomor 1, bagaimana pandangan Islam tentang riba dan bunga dalam konteks Islam sertakan dalilnya. Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam utang piutang maupun jual beli. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara pelaku ekonomi. Dalam Al-Quran, hukum melakukan riba sudah jelas dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan bunga bank. Dalam praktiknya, sistem pemberian bunga di perbankan konvensional cenderung menyerupai riba, yaitu melipat gandakan pembayaran. Padahal dalam Islam, hukum tentang utang piutang haruslah sama antara uang yang dipinjamkan dengan yang dibayarkan. Pelarangan riba dan bunga bank secara tegas dinyatakan baik dalam Al-Quran maupun hadis, yakni tertera dalam Quran Surat Al-Imran ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adfam mudha'afatan wa taqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliyah, yaitu masa di mana penduduk Mekah berada dalam ketidaktahuan akan petunjuk ilahi, yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda. Jadi dapat disimpulkan bahwa riba dan bunga bank dalam pandangan Islam adalah haram hukumnya. Selanjutnya yaitu nomor 2, bagaimana bank dan perusahaan penanaman modal dalam Islam sertakan dalilnya. Jawab. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya atau kegiatan keuangannya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Prinsip dari bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha lainnya, yaitu seperti mudharabah, merupakan akad kerjasama suatu usaha pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Kemudian ada musyarakah, yaitu akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Yang ketiga ada murabahah, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Penanaman modal adalah kegiatan usaha untuk meningkatkan modalnya atau mempertahankan nilai modalnya, baik modal berwujud maupun tidak berwujud. Pada penanaman modal dalam Islam disebut juga dengan mudharabah, bentuk kerjasama usaha dengan menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Tertera dalam surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa ang takuna jarotan ang tarodim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rohima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu,
dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. 3. Jelaskan kredit konsumtif dan non-konsumtif dalam Islam beserta dalilnya. Kredit konsumtif adalah kredit yang diajukan oleh orang yang meminjam kepada peminjam guna memenuhi kebutuhan pribadinya, namun dalam sikap konsumsi yang berlebihan dan bukan atas dasar kebutuhan. Misalnya, mengajukan cicilan untuk membeli handphone keluaran terbaru, padahal handphone yang dipunyainya masih dalam kondisi bagus. Dalam pandangan Islam, dianjurkan untuk menghindari kegiatan pinjaman konsumtif karena hal tersebut merupakan termasuk dalam kemubaziran dan hal itu dilarang dalam Islam, seperti dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sedangkan kredit non-konsumtif atau kredit produktif adalah pinjaman kredit cicilan yang dijadikan wadah sebagai memperoleh penghasilan pendapatan. Misalnya membeli rumah bekas dengan KPR atau kredit pemilikan rumah yang dijadikan rumah makan. Selanjutnya, laba dari hasil penjualan rumah makan tersebut dapat digunakan untuk membayar angsuran rumah bekas itu sendiri. Nomor 4, hubungan antara zakat dan inflasi beserta dalilnya. Inflasi adalah suatu kenaikan harga dalam tingkat umum yang biasanya karena bertambahnya suplai uang yang tidak disertai suatu pertambahan permintaan yang sesuai. Dalam dunia Islam, hampir di mana kita dapati tingkat harga sebagai bagian dari kenaikan dalam tingkat harga di seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa daya beli penerimaan zakat berkurang selama masa-masa kenaikan harga. Dengan demikian, si miskin yang berhak menerima zakat menjadi sangat terpukul. Dengan berubahnya keadaan, tidak ada alasan untuk percaya bahwa tidak ada perubahan pada barang-barang yang dikenakan pajak dan tarif yang dikenakan, karena dalam Islam pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan tarif zakat, negara Islam dapat menggunakan unsur elastisitas dalam menghadapi kecenderungan inflasi ekonomi di hampir seluruh negara di dunia. Jauh sebelum timbulnya inflasi, dalil-dalil Al-Quran dan hadis telah memberikan petunjuk. Dalam rangka menjelaskan pada dasarnya, manusia sangat mencintai materi antara lain ditunjukkan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina linnasi hubbu syahawati minna nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Soal nomor 5, asuransi boleh tidak dalam Islam, sertakan dalilnya. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu pihak tertanggung dan pihak penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tidak terduga. Dalam pandangan Islam, asuransi diperbolehkan, asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat-syariat Islam. Hal ini disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 21/DSN MUI X/2001 tentang pedoman asuransi syariah yang meliputi 1. Asuransi merupakan suatu bentuk perlindungan. Resiko merupakan hal yang tidak dapat diprediksi kehadirannya. Oleh karena itu, bentuk
antisipasi yang dapat dilakukan untuk menghadapi risiko tersebut, yaitu dengan mempersiapkan dana darurat. Asuransi syariah dapat memberikan perlindungannya. Yang kedua, unsur kebaikan dan tolong-menolong. Fatwa MUI menekankan bahwa asuransi syariah harus mengandung unsur kebaikan dan tolong-menolong antar sesama. Tolong-menolong berupa pengumpulan dana sosial yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, ada pembagian pertanggungan. Dalam asuransi syariah, resiko dan keuntungan yang diterima wajib dibagi rata kepada seluruh peserta asuransi. Menurut MUI, hal ini dianggap adil karena asuransi sebaiknya jangan dilakukan hanya untuk mencari keuntungan. Yang keempat, asuransi merupakan bagian dari hubungan antar manusia atau muamalah. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya. MUI berpendapat bahwa asuransi merupakan salah satu bentuk hubungan sosial atau muamalah karena asuransi dilakukan antara dua orang atau lebih. Hubungan ini tentunya harus didasarkan dengan syariat Islam yang terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahrul harama walal hadya walal qala idza wala aminal baital harama yabtaguna fadlam mir rabbihim waritawana wa iza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin angsadukum anil masjidil harami ang ta'tadu wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwani wa taqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang qolaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Sekian video penugasan assignment akhir semester mata kuliah AIK 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.